Oke, Nyai, terus tadi kan dari klinik nih sebenarnya udah nyaman kan, nggak ada guncangan kan di area klinik inilah. Terus kenapa akhirnya kok mau hijrah gitu loh, udah nggak mau lagi ya banyak klinik-klinik ini. Oke, titik baliknya adalah ketika Tapi kenapa sampai akhirnya masuk juga dalam dunia ya dunia begini-begini itu? Karena Tapi sudah ngomongnya gitu ya. Karena Nah terus yang ketiga nih masalah cinta. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kema dan untuk semuanya. Hidup itu intinya adalah belajar. Dan belajar dari kisah orang lain itu tentunya akan membuat kita semakin bisa terbuka horizonnya. Kita bisa mengambil positifnya dan meninggalkan yang negatifnya. Dan hari ini aku akan belajar dari Nyai Roro. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak udah diundang di sini silaturahminya. Cantik banget, Alhamdulillah. seger, auranya Nyai itu luar biasa loh hari ini ya. Aku sampai pangling begitu. Nah, Mbak juga cantik banget. Aduh, iya. Alhamdulillah, dan suaranya tuh emang khasnya Nyai, ya kan? Iya. Nah, gimana? Sehat kah? Alhamdulillah, pengestunya baik. Baby tambah lucu, udah bisa tengkurap, telentang, maju mundur gitu. Ya Allah, alhamdulillah ya, itu adalah berkah yang luar biasa. Iya, dan hari ini nih Nyai ya, kita sebenarnya tuh pengen agak sedikit mendalami itu ya berita-berita baik itu yang positif maupun yang negatif dari Nyai. Iya. Dan terbuka sih Nyai mau jawabnya ya to the point atau ada yang nggak mau jawab juga it's okay. Tapi kita mulai dari yang masalah klinik. Oh iya, boleh silahkan. Kan dari yang klinik sampai akhirnya berhijab itu kan sesuatu. Jadi itu sebenarnya benar nggak sih, maksudnya Nyai itu aktif dan akrab dengan klinik-klinik itu? Oke, baik pertanyaannya. Jadi sebenarnya sih bisa kita luruskan sedikit ya. Ini adalah menguri-nguri kebudayaan. Jadi melestarikan kebudayaan peninggalan orang tua, utamanya mama almarhum. Jadi memang dari kecil sampai besar dibesarkan di lingkungan dalam kebudayaan yang sangat kental gitu. Jadi dari 14 tahun udah diajarkan tuh cara berdoa secara Islam kejawen di hari-hari tertentu, mengaturkan berupa ubo rampe, terus berdoa di dalam goa, bertapa dan lain sebagainya gitu. Terus di malam suro juga ada beberapa kegiatan kebudayaan yang harus dilakukan, dan alhamdulillah juga kan Nyai sebagai salah satu pengurus dari Matra, Dewan Pimpinan dari Matra Masyarakat Adat Nusantara. Di situ terdapat raja-raja, ratu-ratu seluruh Indonesia maupun negara sahabat gitu. Jadi dan alhamdulillah gelar kebangsawannya juga itu berupa letterluck. Jadi ada surat kancingannya yang diberikan kepada Nyai, nanti juga Nyai bisa sampaikan ke Mbak Angie untuk insert-insertnya. Iya benar. Ya, jadi memang ada surat kancingannya. Jadi tidak serta-merta memberikan embel-embel gelar kebangsawanan di depan nama Nyai. Nah, tapi kan Nyai kan antara budaya dan musyrik gitu loh. Secara agama itu gimana tuh Nyai menyikapinya? Oke, Nyai akan menjawab di posisi Nyai sebelum hijrah dan sesudah hijrah. Nah, used to be pada saat itu sebelum hijrah, Nyai lebih fokusnya adalah mengadopt apa pure yang disampaikan almarhum Mama. Jadi kalau Mama ngajarin ini, ya Nyai lakuin. Nah, tapi setelah hijrah, Nyai menjadi tahu nih batasan-batasan mana antara benar pure budaya atau yang sudah agak bergesekan dengan quote and quote syirik. Ya, jadi sekarang udah bisa lebih wise. Contohnya adalah benda-benda pusaka peninggalan almarhum Mama itu tetap Nyai pelihara dengan baik, Nyai bersihin, Nyai rawat, tapi tanpa perlu diritualkan. Itu contohnya gitu. Jadi beda nih persepsi atau vision Nyai sebelum dan sesudah hijrah. Oke, jadi kalau dulu tuh ritual apa aja tuh yang Nyai lakukan gitu? Contohnya di malam-malam tertentu kayak malam Selasa Kliwon, malam Jumat Kliwon, Nyai ada beberapa part itu satu bertapa dalam goa itu di sepertiga malam. Dan juga setelah itu kungkum rogo. Kungkum rogo itu adalah berendam di petilasan raja-raja, ratu-ratu itu di seluruh Indonesia. Jadinya mempunyai tim sendiri khusus untuk meng-search atau mencari tempat-tempat mana yang
benar-benar masih virgin. Virgin dalam arti belum diambil alih oleh Pemda pariwisata setempat. Jadi tempat yang jarang ditemuin itu energinya jauh lebih besar gitu. Terus bertapanya berapa jam? Bertapanya sekitar di antara jam 12 malam sampai jam 4 sampai jam 5 itu kungkum rogo. Dan itu gimana tuh? Maksudnya pikirannya kemana gitu loh? Terus Kita ada lebih ke gerakan tubuh gimana? pemusatan fokus meditasi, terus membawa beberapa ubo rampe. Ubo rampe itu adalah prasyarat item-item yang insya Allah nanti doa-doa kita diijabahi oleh alam semesta. Allah yang Maha Esa. Jadi berupa ada bunga 7 rupa, terus ada pisang raja, terus ada ayam, cemani dan lain sebagainya. Gitu. Jadi itu untuk memohon supaya keinginannya terkabul begitu? Nah kurang lebihnya seperti itu, tapi itu kembali lagi ke keyakinan masing-masing dan used to be lagi-lagi pada saat itu sebelumnya hijrah, Nyai ya pure mengedop itu adalah suatu budaya warisan yang harus Nyai lestarikan dan Nyai pada saat itu juga mempunyai suatu ketenangan diri yang luar biasa gitu dan lebih kepada untuk aura dan lain sebagainya gitu. Oh oke. Jadi pada waktu itu tuh ritual-ritual itu tuh dilakukan untuk pertama aura biar makin menarik lah ya kalau bahasa ininya ya. Terus juga kalau ada ibaratnya doa ataupun keinginan bisa terkabul. Iya insya Allah. Nah sekarang berarti pada saat itu Nyai bisa ngebedain dong mana yang merawat biasa dengan yang tidak gitu. Sekarang kalau ngerawatnya gimana benda-benda pusaka itu? Nah kalau setelah Nyai hijrah, Nyai melakukannya adalah seperti ini. Benda-benda pusaka peninggalan almarhum mama itu kan banyak banget ya. Jadi Nyai bersihkan tanpa harus melihat waktu. Kalau dulu kan harus di malam-malam tertentu. Dan utamanya adalah terpusat energinya terbesar adalah di malam 1 suro. Nah sekarang tidak perlu seperti itu. Jadi anytime ketika Nyai punya kesempatan waktu, luang dan lain sebagainya, Nyai bersihkan, terus Nyai kembalikan lagi ke tempat semula tanpa diritualan dan juga tanpa harus menyediakan ubo rampe. Oh jadi itu jadi kayak benda-benda koleksi aja begitu ya? Ya? Jadi lebih ke apa ya suatu benda yang bernilai histori yang tinggi, terus udah gitu sebagai bentuk rasa bakti Nyai kepada almarhum mama. Iya betul. Gitu. Tapi kan dulu orangnya Nyai menganggap bahwa Nyai ini kontroversi aja nih gitu loh. Ibarat katanya ada turunan gitu kan, terus leluhur punya ilmu. Itu gimana Nyai itu? Oke. Nah, terima kasih. Nah, bisa nanti Mbak Enji lihat di YouTube ya. Di beberapa media, baik infotainment non infotainment pernah tempo hari berkunjung di kediaman Nyai dan mendampingi ketika Nyai melakukan salah satu ritual Nyai. Di situ bisa diambil nanti videonya. Nyai bisa menggerakkan uang kuno peninggalan almarhum mama. Jadi dari yang tidak bergerak jadi bergerak menghampiri Nyai dan langsung itu energinya Nyai masukkan ke kendil duit. Jadi itu ilmu dong Nyai ya? Oke, tapi kan ilmu itu kan menimbulkan juga pro kontra ya pasti. Itu nggak bener lah, itu kayak yang sekarang ini pesulap merah tuh, ya kan ada juga kan yang katakan ini nggak bener tuh. Nah itu sebenarnya nyata gitu. Atau emang seperti yang pesulap merah katakan kan itu mah ya cuma begitu-begitu aja lah gitu. Oke, baik. Jadi kalau misalnya pro kontra kita mempunyai wawasan itu kan berbeda-beda ya. Dari latar belakang seseorang, baik keluarganya, baik bagaimana dia tumbuh kembang dan juga background apapun lah. Itu seperti pesulap merah menyampaikan itu ya sah-sah aja. Cuman kalau Mbak Enji menanyakan kepada Nyai akan menyampaikan bahwa itu the real. Itu nyata dan kita hidup berdampingan, kita harus saling menghormati semua makhluk ciptaan Allah SWT baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Nah, yang Nyai lakukan tempo hari itu real dan memang ada energi khusus yang Nyai pelajari. Yang tidak mungkin serta-merta suatu barang bisa bergerak sendiri. Tapi sekarang udah nggak dilakuin lagi kan? Oke, nah itu untuk belajar ilmu itu tuh berapa lama waktu itu Nyai? Itu ya karena nggak bisa instantly. Seperti yang tadinya saya sampaikan di awal, sejak dari umur 14 tahun sampai sebelum penangkapan ya. Jadi kan itu range waktunya lama sekali, kurang lebih 14 tahun juga. Nah itu nggak bisa instantly. Jadi dari yang step by stepnya, terus mama juga mengajarkan kepada Nyai gitu. Kalau untuk tingkat ilmunya jauh ya, Nyai sama mama.
Oke, Nyai, terus tadi kan dari klinik nih sebenarnya udah nyaman kan, nggak ada guncangan kan di area klinik inilah. Terus kenapa akhirnya kok mau hijrah gitu loh, udah nggak mau lagi ya banyak klinik-klinik ini. Oke, titik baliknya adalah ketika almarhumah mamah wafat. Nah, itu menjadi suatu titik balik mengapa Nyai hijrah dan langsung Nyai hakul yakin aku harus pakai hijab. Oke, dan udah nggak mau lagi main klinik begitu ya? Enggak. Nah, itu berhentinya berarti juga pas almarhum mama meninggal gitu ya? Ditambah dengan basic tolabul ilmi yang ada di dalam. Oh, oke, jadi lapas itu ternyata merubah juga ya? Iya, sangat merubah. Tapi itu udah dan setelah hijrah semua itu sudah ditinggalkan oleh Nyai Roro. Nah, dan sekarang pasti ya setelah kejadian demi kejadian kan pernah juga kan Nyai itu di pesantren kan. Kenapa bisa sampai di pesantren? Oke, iya. Jadi suatu fase kehidupan manusia itu up and down, terus udah gitu kita harus melewatinya, dan dimana kita ketahui bersama bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini adalah udah kehendak Allah, udah tertulis di Lauh Mahfudz sebelum kita jauh sebelum kita lahir, dan itu merupakan suatu fase yang harusnya lalui, dan juga fase kedewasaan juga karena tempo hari kan meskipun Nyai dilahirkan, dibesarkan di lingkungan keluarga yang bisa dibilang happy, nyaman, cuman ada sesuatu hal yang ternyata tidak mendewasakan Nyai, tidak menjadikan suatu figur yang pandai bersyukur, makanya agak melihat suatu cobaan atau godaan itu Nyai ambil. Ternyata kan itu suatu kegiatan atau suatu pemikiran yang salah, yang tempo hari cuman alasannya seperti ini. Apapun alasannya itu adalah dosa, salah, cuman Nyai lakukan. Nah itu ya itulah suatu fase yang harus Nyai lakuin dan Nyai sangat merasa bersalah. Tapi kenapa sampai akhirnya masuk juga dalam dunia ya dunia begini-begini itu? Karena tapi susah ngomongnya gitu ya. Karena itu yang tadinya sampai Nyai kurang pandai bersyukur. Seharusnya Nyai bersyukur dan mengalihkan suatu pemikiran Nyai ke hal yang benar-benar positif. Nah, Nyai tergoda. Jadi temen kah atau teman pergaulan. Jadi agak salah di pergaulan. Ya dibujuk dan Nyai tapi masih ada unsur bersyukurnya seperti ini. Alhamdulillah Nyai dibuka hijabnya sama Allah, aibnya ketika di permulaan. Oh, jadi belum terlanjur. Ya, nggak sampai gitu di ya. istrijol sampai indip gitu. Kalau indip kan agak susah lagi lepas lagi. Ada mungkin kalau teman-teman yang udah lama tuh ada yang sakau, ada yang ketagihan atau gimana. Kalau Nyai kan enggak, karena emang pure baru permulaan, sekali dua kali mencoba-coba, akhirnya Allah tarik Nyai kembali. Tapi sekarang udah bisa nemu bedanya ya, tanpa narkoba dan dengan narkoba itu kan jelas nyata ya bedanya ya. Betul, dan pada saat kejadian kan juga Nyai belum memakai, baru memesan. Jadi jadi ya ininya tes urinnya negatif. Allah selamatkan berarti ya. Alhamdulillah. Cuman di sisi hukum kalau yang negatif kan malah lebih berat, Mbak Inji. Iya benar ya. Jadi karena makanya agak jadi banyak bergesekan seperti itu. Nyai belum memakai, baru memesan, tapi malah menjadi hukumannya lebih berat karena negatif gitu. Karena malah karena di hukum Indonesia kalau negatif itu pengedar mungkin ya. Pengedar gitu. Ya saya juga banyak dengar sih cerita dari Mak Goblek tuh kan, tapi semuanya alhamdulillah udah pada tobat ya kan. Udah mengetahui maksudnya udahlah bisa kok tanpa narkoba begitu. Nah, terus yang ketiga nih, masalah cinta. Gitu. Sebenarnya apa sih yang terjadi pas setelah dari pesantren itu bertemu dengan sang pujangga hati ini bagaimana? Udah nggak lagi si pujangga hati karena udah mau diketok nanti tanggal 6. Nah ternyata banyak hal yang ternyata membuat Nyai shock gitu. Dan tapi berjalannya waktu udah hamin sekian mau nikahan, mau resepsi, baru terbuka tuh. Udah ngaku kalau ibu gitu. Tapi ternyata 3 hari setelahnya lahiran dia membawa si sang pelakor itu ke bengkel samping rumah Nyai.
gitu. Astagfirullah. Jadi kayak ya Allah nggak ngormatin banget, kayak kepalanya kayak diinjek-injek, dan itu pun sering terjadi ya.